Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala, faslun fi saumi tatawwu'in. Faslun yusannu sawma arafatin wa ashura wa tasu'a wa sittatin min as-sawwal wa ayyamul bid wa ithnaini wal khamith. Bija'lihim yukrahu thawmun lil maridi wal hamil wal murdi wal musafir wal syekhil kabir idza khafu minhu mashaqqatan syadidatan, wallahu a'lam. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah majlis ta'lim Masjid Jami' Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah, agar dengan surat Al-Fatihah ini Allah bukakan pintu hati kita, Allah berikan kita bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Allah muliakan orang-orang mutaqaddimina fi hadzal masjid, mutabarriina fi hadzal masjid. Al-Fadhil hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuli darajatihim bil jannah. Wa mutabarri'ina bi hadzal masjid wal muqaddimina bi hadzal masjid. Anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuli darajatihim bil jannah. Sa'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita fatihahkan buat diri kita agar Allah bukakan pintu hati kita, agar Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Buat keluarga kita, saudara kita yang pada sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan untuk kesembuhannya. Mereka-mereka yang sedang sakit, keluarga kita, agar Allah berikan kesabaran, agar jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa sakit yang ada pada diri kita, pada keluarga kita, menjadikan salah satu ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bi niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa salahatil jasadi wal ruh wa taubatan nathuh. Anallaha yashfi mardana wa mardal muslimin sifaan ajilan ghirajil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu bihi lillahi ta'ala. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhami malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita selalu Allah anugerahkan kepada kita taufik dan hidayah, nikmat-nikmat dari Allah, kemudahan melangkah duduk di majlis-majlis yang mulia, majlis ta'lim, majlis zikir. Semoga duduk kita tercatat amal ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada majlis yang lebih mulia daripada majlis ilmu. Majlis ilmu bagian daripada kita mempersiapkan diri kita untuk lebih dekat dengan Allah. Majlis ilmu mempersiapkan diri kita agar kita membawa bekal menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini bagian daripada menguatkan takwa. Takwa itu taat dan patuh. Biar bisa taat dan patuh sama Allah, kita mesti iman. Mesti iman, mesti yakin. Untuk yakin kita mesti punya ilmu, punya wawasan. Bagaimana caranya iman, bagaimana caranya yakin, bagaimana caranya berbuat. Mau dekat dengan Allah nggak tahu caranya, bingung. Pengen minta perlindungan Allah dari godaan setan setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Kita nggak tahu caranya, bingung. Makanya duduk di majelis ini kita mohon pada Allah agar dapat bimbingan. Dan kita minta sama Allah biar kita bisa menjalani apa yang Allah mau. Ini bulan Dzulhijjah kita disuruh ngapain? Ntar bulan Muharram kita disuruh ngapain? Ntar kita masuk bulan Maulid kita suruh ngapain? Makanya dengan itu kita tahu caranya mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk dalam bab yang sekarang dalam bagian saumit tatawwu. Saumit tatawwu artinya saum puasa sunnah. Puasa sunnah. Saum artinya puasa, tatawu itu sunnah. Jadi ada saum tatawu. Yusannu tatawuin wa huwa katsirun walladzi yusannu mutaakkidan minhu 15. Jadi macamnya puasa sunnah ini ada 15 macam. Untuk apa? Untuk mendeketin diri kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mendekatkan diri dengan puasa? Karena ketika badan kita bersih dari makanan, badan kita bersih daripada sesuatu yang mengotori jiwa kita ini, itu lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disunahkan kita itu makan jangan banyak-banyak. Kalau makannya banyak, tidurnya banyak. Sekarang kita ini, karena orang yang berpuasa itu membersihkan apa-apa yang ada di badannya. Jadi orangnya ringan. Jadi ibadahnya gampang. Nah, makanya ini diajarkan bagaimana kita ruku, kita sujud untuk mempersiapkan diri kita agar kita bisa ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita ada sekarang di akhir bulan Dzulhijjah. Nanti minggu depan, malam minggu depan kita sudah masuk
tahun baru Muharram. Ini akhir-akhir daripada bulan Dzulhijjah. Namun bulan Dzulhijjah ini bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bulan haram. Apa bulan haram? Bulan yang mulia. Jadi ada haram. Haram itu larangan. Kalau haram, mim haram itu mulia. Ada bulan haram, ada tanah haram, ada Masjidil Haram, berarti masjidmu mulia. Jadi kok masjid haram? Bukan masjid larangan, bukan. Tapi masjid yang mulia, tanah yang mulia, bulan yang mulia. Kalau kita beramal di bulan ini, maka amalan kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa Ustadz mesti kita itu berlomba-lomba nyari yang lipat ganda? Bahkan nanti ada pendapat-pendapat Imam Ghazali, ulama-ulama mutaqaddimin, siapa orang yang puasa di akhir bulan Dzulhijjah, di awal bulan Muharram, sebagaimana seperti dia ibadah 700 tahun lamanya. Kenapa begitu? Dan kenapa kita berlomba-lomba yang dilipat gandakan? Karena umur kita ini paling dikit daripada umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya ada yang 100 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang 600 tahun. Kata Nabi Muhammad, umur umatku antara 60 sampai 70. Nah, kalau 70 tahun kan dikit. Kalau satu hari pahalanya 1, berarti cuma punya pahala 70. Kalau punya pahala 5 waktu, kalau dikali 70 baru 350. Nanti kita itu hidup di alam akhirat, satu hari di alam akhirat, mau di neraka, mau di surga, satu hari di alam akhirat, satu hari di alam neraka, sama kita hidup di dunia 1000 tahun. Jadi jangan bilang, Ustaz saya mah nggak apa-apa masuk neraka 5 menit. Jangan, 5 menit berapa tahun? Saya mah masuk neraka mau seharian, Ustaz. Seharian berapa tahun? Seharian 1000 tahun. Satu hari di alam akhirat 1000 tahun kita hidup di dunia. Nah, kalau kita masuk neraka 5 menit, berapa puluh tahun? Makanya dengan itu digembirakanlah kita ada tanah haram, yang kalau kita puasa, yang kalau kita sholat, yang kalau kita ngaji, kalau di sini pahalanya 1, di sana 1000 kali lipat. Yang kalau kita di sini puasa 1, kalau kita di Masjid Nabawi 100 kali lipat. Artinya apa? Karena umur itu berkurang, namanya Allah menggembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita ini untuk menuju ke alam itu. Nah, di sini dianjurkan dalam awal daripada sunnah, puasa sunnah ini dianjurkan oleh kita untuk kita ini agar persiapkan dengan tambahan-tambahan amal, yaitu soal puasa sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kalimatnya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita ini disuruh ngitung sebelum mati. Ini kalau tahun ini seminggu lagi masuk tahun baru, kira-kira 1445. Setahun yang kemarin itu kira-kira banyakkan amal soleh kita apa banyakkan amal maksiat kita? Kan yang bisa ngitung kita. Kira-kira rezekinya, sedekahnya bagaimana tahun ini sama tahun duluan bagaimana? Kira-kira sembayangnya bagaimana? Kira-kira ngajinya bagaimana? Tahun ini berapa kali kita baca Quran? Berapa kali kita hatam Quran? Ini kita yang hitung nih. Hasibu, hitung sebelum nanti kita yang dihitung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat-kalimat itu kita masing-masing
Alhamdulillah kita hadir ini untuk bekal kita masing-masing. Untuk bekal masing-masing. Nah, dan saya sampaikan ada kalimat nafsun, jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti mati. Ya, nafsun. Kalau setiap jiwa yang mati, kalau kita sudah paham nih, semuanya kita paham, bakalan mati, bakalan mati, bakalan mati. Terusnya dikalimatkan dalam Al-Quran, kalau sudah yakin itu bakal hadir kematian itu, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, kalau udah yakin siapin. Apa yang disiapin? Diri kita. Anfusakum, yang disiapin diri kita, anfusakum, bukan orang lain. Jadi kalau kita ngaji begini, kita sekolah, kita ngaji, kita belajar syariat, gunanya untuk apa? Untuk diri sendiri biar lebih baik. Jadi kalau kita ngaji bukan buat benerin orang, bukan. Orang salah diharamin, orang salah dibid'ahin, orang kerja kalau disalahin, jangan. Karena kita ngaji untuk diri sendiri. Udah sendiri udah baik keluarga kita. Udah keluarga kita udah baik lingkungan kita. Kenapa? Karena lingkungan yang baik itu mendorong kita ibadahnya gampang. Jadi bukan lingkungan dulu yang dibenerin, bukan, diri sendiri dulu. Bagaimana diri ini bisa bermanfaat buat lingkungan? Orang diri sendiri aja belum bisa bermanfaat buat dirinya. Anfusakum wa ahlikum nar. Nafsun, surat Al-Maryam ayat 95, kalau nggak 59 saya lupa. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Sebelum kita ngaji ke dalamnya, wa kulluhum, siapa kulluhum? Setiap kita ini, setiap orang di antara kita ini, semuanya di antara kita ini atihi akan datang kepada Allah. Ya, akan hadir menghadap sama Allah. Yang hadap duluan mana? Ketika ruh dipisahin sama jasad, ruh itu langsung naik. Makanya kalau ada orang meninggal ada doa, Allahumma ftah, ya Allah bukakan abwaabas sama, pintu-pintu langit. Buat siapa? Liruhiha, buat ruhnya naik kepada Allah. Jadi kalau kita meninggal dunia, wa kulluhum atihi, atihi artinya nyampe kepada Allah yaumal qiyamati farda. Farda itu sendiri-sendiri. Ini ada Forkabi nih. Ntar kalau mati kagak bawa Forkabi Bang Basar, sendiri-sendiri. Iya, anggota nih sendiri-sendiri. Ah, gue mantar ada Bang Basar, gue masuk surga bareng-bareng aja, nggak bisa juga. Sendiri-sendiri. Cuman nanti setelah itu bisa ada namanya syafaat teman baik. Tapi pertama sendiri-sendiri. Kalau udah nyebur ke dalam nerakanya Allah, ada yang namanya teman baik yang ngangkat kita, masukkan kita ke surganya Allah. Teman baik ada di surga, teman baik yang ada tempat ngaji. Semoga kita semuanya mendapat selamat dunia dan akhirat. Jadi farda. Nah, maka dari itu ini yutlabu. Maka dari itu di sini disampaikan kita disunnahkan untuk mengisi dengan puasa. Dalam puasa sunnah yang pertama ada 15 macam. Yang pertama shaumul arafah, puasa bulan Zulhijjah, yaitu shaumul arafah. Buat yang nggak lagi haji, saum puasa arafah itu buat orang yang bukan haji. Kalau yang lagi haji nggak puasa di sono. Yang lagi haji nggak puasa tanggal 9, lagi wukuf nggak puasa, sembahyang aja di jamak zuhur sama asar. Jadi yang puasa arafah kita, arafah ini nggak sama orang wukuf kita mesti puasa, enggak. Saat di sono udah wukuf, di sono udah lebaran kita mesti puasa, enggak. Kita beda matahari, kita tetap ikutin apa yang dihitung di negeri kita. Jadi biar sono udah wukuf kita masih belum puasa.
Arafah. Arafah arti hari ke-9. Kok nggak bilang Tasu'ah? Namanya Arafah. Kenapa namanya Arafah? Saya sampaikan. Di 8 namanya Tarwiyah, di 9 namanya Arafah. Tarwiyah artinya ragu. Ragu apa? Nabi Ibrahim masih ragu. Takut-takut Nabi Ibrahim ditipu lagi sama iblis kayak Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu ditipu sama iblis. Kata iblis, Adam makan aja buah khuldi. Kalau kamu makan, nanti kamu kekal di dalam surga selamanya. Tapi sebaliknya, kalau dia makan, dia akan dikeluarkan dari surga. Makanya kalau orang ngomong jangan sebaliknya. Ini di akhir zaman banyak ngomong nih. Ngomongnya A, totonya sebaliknya malahan. Kalau dia bilang B, ternyata bukan B, sebaliknya. Hati-hati kalau ngomong sebaliknya, itu masih golongan iblis. Nah, kemudian selanjutnya ragu Tarwiyah. Masuk dalam hari 9 Arafah. Apa artinya? Arafah ya'rifu Arafah. Yakin kalau itu bukan lagi bisikan iblis tapi perintah Allah. Nah, kenapa saya terangkan antara 9 Arafah? Karena besok di bulan Muharram ada puasa 9 juga. Tapi dinamain nama bilangan. Tis'atun Tasu'a, Asharatun Asyura. 9 namanya Tis'atun bahasa Arabnya. Kalau puasa di tanggal 9 Tasu'a. Bahasa Arabnya 10 artinya Asharatun. Puasa di tanggal 10 Muharram namanya puasa Asyura. Puasa Asyura. Nah, di sini yang di kedua setelah Arafah yaitu Asyura. Bulan Muharram Asyura nomor 2 lebih baik keutamaannya setelah bulan Ramadan. Jadi bulan puasa Ramadan yaitu puasa bulan Muharram. Sesuai hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya tuliskan, ada yang bapak-bapak pegang di bab puasa yang di belakang. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Nih. Kayaknya nih saya tulisin. Kalau saya ngomong kagak ada yang nulis. Soalnya saya nggak ada yang bawa pulpen. Makanya saya yang nulisin dah. Kalau udah saya tulisin masih nggak mau baca, udah kebangetan. Simpen habis ini. Ya, ditulis, disimpen. Diajarin anaknya. Di sini dikatakan, kata Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, afdhalus siyam, puasa yang paling utama ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, Syahrullahil Muharram, yaitu puasa bulan Muharram. Ya. Nah, makanya ini saya mau ngajarin bagaimana puasa Muharram. Tadi puasa Arafah yang sudah lewat. Nah, ini yang sekarang kita bahas, yang puasa Asyura di bulan Muharram. Nah, di bab ini. I'lam annal Muharram syahrun azim. Kenapa bulan Muharram kalau kita puasa pahalanya, fadilahnya setelah Ramadan? Karena bulan Muharram ini bulan yang agung. Bulan Muharram bulan yang agung. Wa huwa afdhalus suhur lisaum ba'da Ramadan, yaitu bulan yang paling mulia setelah Ramadan untuk berpuasa. Qala Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kata Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, annahu ruya Hafsah. Ada riwayat dari Hafsah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu taala alaihi wasallam annahu qala man shoma akhiru yaumin min Dzulhijjah wa awwalu yaumil Muharram ja'alallahu ta'ala lahu kafaratu khamsina sanah wa saumu yaumin min Muharram bi saumi 30 yauman.
siapa orang puasa di akhir bulan Dzulhijjah, ya, orang yang puasa di akhir bulan Dzulhijjah. Kapan akhir bulan Dzulhijjah? Hari Sabtu tanggal 6. Hari Sabtu tanggal 6. Minggu depan. Besok Sabtu minggu depan. Lingkarin. Siapa orang yang puasa hari Sabtu tanggal 6, dia akan menggugurkan dosa 50 tahun. Khamsina sanah, menggugurkan dosa 50 tahun. Semoga kita diampunin dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal muharram bisaumi 30 yauman, siapa orang yang puasa 1 hari di bulan Muharram tanggal 1-nya. Ini baru tanggal 1 yang saya bicarakan, belum Asyura-nya. Ibarat dia puasa di awal Muharram, kaya-kaya dia puasa, kata Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini orang yang perawi hadis. Kata Hafidz Ibnu Hajar, yang puasa di awal bulan Muharram, dia akan dapat pahala puasa 30 hari bulan Muharram. Ya, makanya kalau kita ini saya sampaikan, nanti kalau yang ada waktu silakan puasa, yang nggak ada waktu puasa di hari berikutnya. Nah, kemudian waqala al-Ghazali rahimahullahu taala fil Ihya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak pernah ngaji Ihya di masjid, belum ada guru yang ngajar Ihya. Tapi di sini dalam kutipan kitab ini kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, man shoma thalatsa ayyamin syahril haram, siapa orang yang puasa 3 hari di bulan Muharram, lahul ibadah sab'u mi'ati amin. Siapa orang yang berpuasa 3 hari di bulan Muharram, seakan-akan dia ibadah 700 tahun. 700? Ustaz, kenapa dilipat gandakan? Kembali kayak tadi saya sampaikan, karena umur kita semuanya antara 60 dan 70. Hidup di alam akhirat 1 hari sama dengan hidup di dunia 1000 tahun. Nah, maka dari itu mari sama-sama kita semuanya siapkan diri kita ini yang bermuhasabah. Di akhir-akhir bulan ini kita bermuhasabah biar kita semuanya bisa melaksanakan bulan Muharram. Kemudian apa sih yang harus dilaksanakan? Nah, tadi yang puasanya udah akhir bulan Dzulhijjah, awal bulan Muharram. Akhir Dzulhijjah, awal Muharram. Sekarang akhir Dzulhijjah kita disuruh bersih-bersih diri, minta dilindungin sama Allah, yaitu dengan membaca doa akhir tahun dari mulai habis asar sampai sebelum maghrib. Jadi kalau bisa habis asar baca habis asar, kalau bisa sebelum maghrib baca sebelum maghrib. Kok sebelum maghrib? Karena pergantian tahun untuk bulan haram, bulan Qamariyah itu pergantian tahunnya maghrib. Kalau Masehi itu 2024-2025 pergantian tahunnya jam 12 malam. Kalau ini maghrib. Makanya kita disuruh baca doa akhir tahun. Doa akhir tahun banyak di Yasin-Yasin, ini saya tulisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ma amiltu min amalin fi sanatin madiyah. Ya Allah, dengan amalanku yang di bulan yang lalu, mimman nahaitani anhu falam atub, itu amalan udah dilarang tapi saya kerjain, tapi saya belum tobat. Nah, bahasanya. Dan kau tidak ridha wanasituhu walam tansahu, itu dosa di tahun lalu yang saya kerjain, saya udah lupa, tapi engkau nggak lupa. Kan kita kalau dosa lupa. Kadang-kadang yang diingat amal soleh, kemarin gue udah nyumbang, sekarang udah mau nyumbang lagi, itu inget dah orang. Tapi dosa dia lupa-lupain. Ya, dosa dia lupa-lupa. Wa da'autani ila taubah, Allah perintahkan saya untuk taubat.
tapi saya belum tobat, Allahumma inni astaghfiruka minhu faghfirli. Ini doanya baca. Ya, saya sentuhkan jadi nggak ngebet Yasin. Saya tulisin. Nah, kalau mau difotokopi kasih anaknya. Kenapa Ustadz? Biar tahun lalu dosa kita diampunin. Tahun lalu dosa kita diampunin. Nah, habis maghrib disuruh baca doa awal tahun, bacanya 3 kali. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad sholatan tamla'u khadainullahi nuran wa takunu lana walil mu'minina farjan wa farhan wa surura. Ya, ini ada di kitab Kanzun Najah wa Surur. Ya, bacanya berapa kali? 3 kali. Ini menghidupkan malam tahun baru. Nah, malam tahun baru ngidupinnya pakai apa? Kita beribadah. Tahun barunya disuruh ibadah. Yang paling utama amalan di malam tahun baru saya tulisin di sini. Yang pertama kita disuruh baca ayat kursi 360 kali. Pakai tasbih digital boleh. Tuh kayak Gray itu, tasbihnya panjang banget tuh. Itu tasbih Bang Gray. Iya. 360 kali. Kenapa 306 kali? Sesuai bilangan hari 1 tahun. Nah, itu boleh dibaca. Ini saya bacain. Ini terjemahan dari kitab Kanzun Najah wa Surur. Ini kitabnya nih. Ini ngambil di dalamnya ada kitab Ihya Ulumuddin. Ini di situ disuruh baca ayat kursi sebanyak 360 kali. Habis baca ayat kursi 360 kali, kita disuruh baca doa Allahumma ya muhawwilal ahwal. Wahai Allah yang merubah keadaan. Hawil, ubahlah hali ila ahsanil ahwal. Keadaanku yang kemarin buruk, mungkin yang kemarin kurang baik, menjadi keadaan yang lebih baik. Ya, bihaulika, dengan kekuatanmu, wa quwwatika, dengan kemampuanmu, dengan daya dan kekuatanmu, ya Allah yang maha mulia dan yang maha luhur, ya aziz ya muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bacanya 350 kali. Kalau selesai bacanya, baca doa ini sekali. Amalan ayat kursi tersebut boleh diamalkan sebelum membaca doa akhir tahun. Jadi hari Sabtunya boleh baca. Ustaz 360 kali banyak, boleh bacanya dari Sabtu. Sebelum baca doa akhir tahun baca ayat kursi. Atau enggak bacanya habis baca doa awal tahun, malam minggunya tuh. Malam minggu enggak habis 360 kali, hari Minggu paginya. Tuh. Sebelum atau sesudah membaca awal tahun, yakni di malam tahun baru Hijriyah 1 Muharram. Atau boleh juga pada besok paginya tanggal 1 Muharram. Demikian yang kami dapatkan dari keterangan guru kami yang tertera dalam kitab Kanzun Najah wa Surur. Ini kitabnya. Ini saya terjemahin. Ini enggak ada terjemahannya. Dalam kitab itu begitu ngajarinnya. Kanzun Najah wa Surur. Nah, kemudian di bawahnya para ulama berkata, apa sih faedahnya kita baca ayat kursi? Barang siapa yang membaca doa tersebut maka berkatalah setan. Jadi setan ini ngucapin, apa yang diucapin? Orang ini telah minta perlindungan dalam umur yang tersisa, dan Allah akan mewakilkan kepadanya 2 malaikat yang menjaganya dari setan dan pengikutnya. Dari mulai awal tahun sampai tahun yang akan datang, Allah ciptakan malaikat untuk kemana-mana jagain kita.
Semoga kita ini bisa ngamalin. Biar kenapa? Biar kita dijagain sama malaikat yang Allah ciptakan, yang kemana-mana buat ngelindungin kita daripada gangguan setan. Setan ketika sholat, setan ketika kita puasa, setan ketika kita bekerja. Semoga setan-setan ini tidak dapat menjalankan apa-apa yang dia inginkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya setelah amalan-amalan itu yang tadi di bab ini, di bab Fathul Mu'in ini dianjurkan kita puasa. Makanya di Muharram ini saya kasih niat-niat puasa. Hari puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan, bulan Muharram. Nah, kapan? Awal Muharram boleh. Kalau niatnya Muharram aja mutlak, 1 Muharram, 2 Muharram, niatnya nawaitu saumal Muharram lillahi ta'ala. Saya niat puasa Muharram karena Allah ta'ala. Jadi kalau tanggal 1, kalau ada anak, nak besok puasa yuk, niatnya apa ya? Niatnya nawaitu saumal Muharram lillahi ta'ala, ya. Nanti masuk hari ke-9 yang disunahkan hari 10 yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu hari 9. Kalau mau puasa hari 9 artinya bahasa Arabnya tis'atun. Kalau 9 tasu'a. Kalau kemarin kan Arafah. Kalau ini pakai nama bilangan 9 nama 10. Nawaitu soma tasu'a lillahi ta'ala. Saya niat puasa tasu'a lillahi ta'ala. Asyura nawaitu soma godin an adai sunnatal asyura. Nawaitu soma godin an adai sunnatal asyura. Sunnatal asyura. Ya. Kata Rasul, kenapa kita mesti puasa 9 sama 11? Itu situ ada 11. Karena yang disunahkan pertamanya 10 Asyura. Karena ketika itu Rasulullah ketemu Yahudi lagi pada puasa. Rasul nanya, kenapa kamu puasa? Saya puasa karena saya memuliakan Nabi Musa yang sudah selamat daripada Fir'aun. Kata Nabi Muhammad, wa nahnu ahaqqu bi Musa. Kami ini lebih punya hak kepada Musa. Maka untuk tidak kita sama dengan orang Yahudi, kita disuruh puasa hari ke-9 dan 10. Ulama bilang hari 9 dan 10. Kalau hari 9 yang nggak bisa, 10 dan 11. Nah, tapi di bawah ini Imam Ahmad Ibnu Hambal yang ada dalam kitab Fathul Mu'in, karena yang kayak saya ngajarkan pada tempat ini Fathul Mu'in, dalam kitab I'anatut Thalibin, di sini dianjurkan selain kita puasa 10 dan 9, kita juga disuruh puasa hari ke-11. Hari ke-11. Ini namanya yang ngajarin Imam Ahmad bin Hambal sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaliful yahud, maka kamu jangan sama Yahudi katanya. Kenapa nggak sama Yahudi? Kamu puasalah 1 hari sebelumnya, sebelum Asyura, dan 1 hari sesudah Asyura. Jadi kita suruh puasa 9, 10 dan 11. Kata Imam Ghazali, siapa orang yang puasa di bulan Muharram 3 hari berturut-turut, sama dengan dia ibadah 700 tahun. Semoga kita dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Silakan Bapak-bapak kalau ada yang mau ditanyakan. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina mahli kutri unta wa dzakar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa hab lana Allahumma ya Allah min rizqikal halal haitsu kana aina kana wa inda man kana
wa hab lana Allahumma bi rizqikal halal waj'alna Allahumma ilaihi tariqan sahlan min ghairi ta'bin wala minnatin wala nasabin wala tab'atin. Allahumma ya Allah jannibna al-haram haitsu kana aina kana wa inda man kana wa hulla bainana wa baina ahluh wa jannibna ya Allah waqbid anna aydiyahum wasrif anna qulubahum hatta la nataqallab illa fima yurdik wa la nasta'in bi ni'amika illa ala ma tuhib ya arhamar rahimin bi rahmatikal wasi'ah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.